Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Paman Gu yang bertanya, apakah kau ingin memasuki aula utama? Ying Er menjawab bahwa itu tak perlu, lagi pula tujuan kita bukan di sana. Paman Gu sadar jika dibandingkan dengan Ratu Dewa Bulan, Yunce lah yang menjadi tujuan utama Dewi Ying Er datang ke sini. Ying Er berkata jika Yunce mampu bertahan dari kesengsaraan guntur tingkat 9, dan dia sama sekali bukanlah putra surga seperti yang dipikirkan mereka. Lantas Paman Gu penasaran apakah itu adalah kekuatan dari dewa jahat. Ying Er menegaskan sepertinya tak ada yang bisa disembunyikan dari pandangan tajam Paman Gu. Sedangkan Paman Gu berpikir pantas saja nona muda melakukan segala cara untuk mendekati Yunce. Sementara Ying Er bilang agar Paman Gu jangan beritahu hal ini kepada siapapun, termasuk juga ayahku sendiri. Paman Gu berjanji jika aku tak akan memberitahu siapapun. Lalu ia bertanya, apakah Anda ingin merebut kekuatan penciptaan? Ying Er menjawab, jika bisa merebutnya, maka akan kurebut. Tetapi jika tidak bisa, maka harus dilenyapkan agar tak menjadi masalah di masa depan. Paman Gu menjelaskan hanya tinggal 15 hari lagi Yunce memasuki alam ilahi langit abadi. Selain itu, dia akan selalu berada di bawah perlindungan. Jadi tak mungkin dirinya memiliki kesempatan. Meskipun begitu, Dewi Ying Er berkata jika peluang sulit didapat, maka ciptakanlah. Namun tiba-tiba muncul sebuah harta misterius yang merupakan tempat pernikahan. Bahkan hal itu membuat Yunce terkejut. Yunce bertanya apakah benda itu sebenarnya. Tetua Ruli memberitahu jika itu adalah istana abadi bulan hilang, yang merupakan harta paling berharga dari alam Dewa Bulan, juga menjadi istana misterius tertinggi di dunia. Diketahui bahwa kecepatan terbangnya sulit untuk dikejar bahkan oleh Kaisar Dewa sekalipun. Yang hal itu tentu membuat Yunce semakin terkejut. Dan menurutnya orang yang mengendarai harta itu harusnya adalah Kaisar Dewa Bulan, beserta juga dengan orang-orangnya yang tak terlihat. Kaisar Dewa Bulan mengucapkan terima kasih atas kedatangan para tamu. Ia mengatakan jika aku sudah menjadi kaisar sejak lama yang memiliki 371 selir dan juga mempunyai ribuan keturunan, tetapi diriku tak pernah mengangkat seorang ratu. Oleh karena itu, hari ini aku akan menikahi Ratu Dewa di bawah kesaksian semua orang. Para tamu mulai mengucapkan selamat atas pernikahan tersebut. Sedangkan Dewa Bintang bertanya mengapa calon ratu masih disembunyikan saja. Mungkinkah wanita itu terlalu malu untuk bertemu dengan orang-orang? Dewa Bulan menjawab jika semua orang pasti sudah tahu mengapa diriku menyembunyikannya. Karena lebih dari 30 tahun yang lalu aku ingin menikahi Yue Wugao sebagai ratuku. Namun dia diculik oleh penjahat pada malam pernikahannya. Lantas ia bertanya, mungkinkah Kaisar Dewa Bintang tak mengetahui hal ini? Dewa Bintang menegaskan jika seluruh wilayah Dewa Timur sudah mengetahui hal yang memalukan ini. Dewa Bulan bilang jika itu benar karena kejadian ini begitu memalukan, juga merupakan bekas luka di dalam hatiku. Tetapi hari ini aku akan menghapus semua untuk selamanya. Dan ia menyuruh Qing Yue untuk datang menemui semua orang. Mendengar nama Qing Yue, Yunce kembali dibuat terkejut. Po Yun bertanya, apakah kau mengetahui tentang Ratu Ilahi ini? Yunce menjawab, jika diriku tak mengenalnya. Hanya saja istri pertamaku di alam bawah juga bernama Qing Yue. Oleh karena itu, setelah aku mendengarnya, diriku merasa sangat emosional.
Tak berselang lama muncullah Ratu Dewa Qingyue, yang hal itu membuat Po Yun sungguh tak percaya ada wanita secantik ini. Bahkan Ratu dan Dewi Naga yang legendaris tidak lebih dari itu. Po Yun bertanya bagaimanakah menurut pendapat Yunce. Sementara Yunce yang melihatnya sontak memecahkan gelas yang digenggamnya. Po Yun bertanya, apakah yang terjadi denganmu? Ketika gelas tiba-tiba pecah, semua orang menjadi terkejut. Bahkan tetua Ruli bingung apakah yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Bingyun mencoba untuk menenangkan Yunce karena menurutnya wanita itu pasti bukan dia. Yunce teringat tentang pernikahannya dengan Qingyue dan ia tak menyangka jika 8 tahun kemudian akan bertemu seperti ini. Dari kejauhan, Dewi Ying'er tak mengira jika Yunce yang tak tertarik kepadaku justru memberikan reaksi yang menarik terhadap Ratu Dewa baru. Paman Gu menjelaskan jika wanita ini adalah jantung kaca yang berkilap, hati dilapisi es dan salju yang dilindungi oleh jalan surga. Ying'er tak heran jika Kaisar Dewa Bulan menjadi begitu sombong. Tak hanya itu, menurut Paman Gu, wanita ini juga memiliki sesuatu yang selama ini kita cari. Ying'er terkejut, apakah maksudmu sebenarnya? Paman Gu menjawab bahwa dia memiliki tubuh indah 9 suan. Ying'er bertanya apakah Yun Yin Chi-nya masih ada. Paman Gu menjawab jika itu masih ada. Oleh karena itu, Ying'er masih dapat untuk merebut tubuh Qingyue. Bahkan menurutnya, ini adalah keuntungan tak terduga dari perjalanan ke sini. Kembali ke Yunce yang bertanya apakah dia tahu bahwa aku masih hidup. Bingyun menjawab jika seharusnya tidak tahu. Kemudian Jin Yue datang menghampiri Yunce dan ia memperkenalkan dirinya sebagai pelayan pribadi dari Ratu Qingyue. Jin Yue memberitahu bahwa Dewi Permaisuri disukai oleh alam Sunaosong dan dia secara khusus memberikan hadiah ini kepada Tuan Yunce. Mendengar hal itu tentu membuat Yunce merasa terkejut. Yunce bertanya jika Ratu Dewa kalian mengenaliku. Apakah kalian pernah melihat proyeksi kompetisi pertempuran dewa? Jin Yue menjawab bahwa Ratu Qingyue tidak memperhatikan kompetisi tersebut. Lalu Yunce menaruh sebuah kertas untuk diberikan pada Qingyue dan ia meminta agar Jin Yue memberikan hadiah ini kepada Ratu Dewa Bulan. Dirinya juga mengingatkan supaya sang ratu membuka hadiah ini dengan tangannya sendiri. Jin Yue memberitahu bahwa Ratu Qingyue tak pernah menyentuh hadiah dari banyak orang. Oleh karena itu, Yunce berpesan agar Jin Yue menjelaskan bahwa hadiah ini berasal dari Liu Yun Xiaoce, yang mana nama tersebut harusnya bisa diingat oleh Qingyue. Kemudian Jin Yue mengundurkan diri dari sana. Sedangkan Bingyun bertanya apakah yang kau berikan kepadanya. Yunce menjawab jika itu adalah surat nikahku dengan Qingyue. Tetua Ruli seketika tersedak saat mendengarnya. Dan ia beranggapan bahwa diriku pasti sudah salah mendengar. Sehingga ia pun membawa Po Yun untuk pergi dari sana. Begitu pula dengan tetua Wancang yang harus pergi menjaga murid-muridnya. Tak hanya itu, tetua Huanzi juga segera pergi dari sana. Sementara Bingyun berkata, apakah kau tidak mendengar tentang penjelasan dari pelayan tadi? Yunce mengatakan bahwa aku tidak yakin kalau dia belum pernah melihat kompetisi Dewa Suan. Dikarenakan dia belum tahu kalau aku masih hidup. Dan dirinya hanya mendengar seorang murid bernama Yunce dari alam Sunaosong yang telah meraih juara pertama dalam kompetisi tersebut. Bingyun bertanya, lantas mengapa kau memberikan surat nikah kepadanya? Yunce menjawab, jika kita sudah sejauh ini. Lagi pula, dia benar karena satu-satunya kekurangan adalah diriku masih hidup. Sehingga biarkanlah Qingyue yang akan menghapus kekurangan ini dengan tangannya sendiri. Bingyun mengingatkan jika kau tak boleh mengacau, apalagi ini adalah alam Dewa Bulan. Yunce menyadari bahwa pernikahan ini adalah kehormatan seluruh alam Dewa Bulan. Bahkan meskipun aku menumpahkan seluruh darahku di tempat ini, tak mungkin diriku bisa mengubahnya sama sekali.
Namun sebaliknya, hal itu justru akan membuat alam Snow Song dan alam Dewa Bulan menjadi bermusuhan. Yunce menegaskan agar Bingyun tak perlu khawatir, karena aku tak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Sementara Dewi Ying-er penasaran mengapa pelayan Ratu Dewa menghampiri Yunce. Dirinya juga bertanya apakah yang telah diberikan oleh Yunce. Paman Gu menjawab bahwa itu adalah surat nikah. Mendengar hal itu, Ying-er pun menyuruh Paman Gu untuk mengambilnya. Secara tiba-tiba, Paman Gu kini sudah mengambil surat nikah tersebut, yang menurut Ying-er jika banyak hal menarik di dunia ini. Oleh karena itu, Ying-er akan menggunakan surat nikah tersebut sebagai kejutan besar untuk Dewa Bulan. Shin berpindah ke Jin Yue yang menemui Ratu Qing Yue, dan ia berkata bahwa aku sudah memberikan pil hadiah kepada Yunce, murid dari alam Snow Song. Selain itu, Tuan Yunce juga memberikan hadiah kembali sebagai balasannya. Qing Yue tak mau membuka hadiah itu dan menyuruh Jin Yue untuk membawanya saja. Namun Jin Yue bilang jika hadiah pernikahan ini berasal dari Liu Yun Xiao Ce. Mendengar nama itu tentu membuat Qing Yue sangat terkejut. Qing Yue sampai menyuruh pelayan itu untuk mengucapkannya sekali lagi, dan ia bergegas untuk melihat hadiah yang Yunce berikan. Tapi ketika dibuka, ternyata surat nikah dari Yunce sudah hilang, karena memang sebelumnya diambil oleh Dewi Ying-er. Jin Yue kebingungan mengapa bisa hilang, padahal sebelumnya ia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Namun Qing Yue sadar jika ada distorsi ruang di tepi kotak giok, yang artinya telah dicuri oleh seseorang dengan kekuatan spesial yang sangat tinggi. Jin Yue merasa bersalah karena kejadian barusan, tetapi Qing Yue bilang jika ini bukan salahmu dan ia menyuruhnya untuk pergi. Sehingga Jin Yue pun pamit untuk undur diri. Setelah itu, Qing Yue merasa bersyukur karena Yunce masih hidup. Tapi ia bertanya mengapa bertemu saat ini dalam situasi seperti ini. Dan secara tiba-tiba datang Dewa Bulan yang memanggil Qing Yue. Dewa Bulan menyuruh Qing Yue untuk bersiap karena ini akan segera dimulai. Namun saat itu Qing Yue terlihat berwajah murung, hingga membuat Dewa Bulan bertanya, apakah yang kau pikirkan? Qing Yue meminta agar Dewa Bulan memberikan istana Dun Yue kepadanya. Dewa Bulan tertawa karena ini pertama kalinya Qing Yue meminta sesuatu selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Dewa Bulan menjadi sangat senang. Dewa Bulan berkata, jangankan istana Dun Yue, bahkan seluruh alam Dewa Bulan akan menjadi milikmu mulai sekarang. Qing Yue pun berterima kasih kepada Dewa Bulan yang dipanggilnya sebagai ayah angkat. Dewa Bulan menegaskan jika kau tak perlu berterima kasih padaku. Namun Qing Yue mengingatkan satu hal lagi kepada Dewa Bulan, bahwa apapun yang terjadi di masa depan, dirinya tidak akan pernah mengecewakan alam Dewa Bulan. Mendengar perkataan itu, Dewa Bulan tentu menjadi sangat senang. Bahkan menurutnya, jika ramalan yang dibuat oleh alam misteri surgawi akan menjadi kenyataan besok, diriku tak akan memiliki penyesalan. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 121 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.